Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa, sholat duha, dan murojaah terlebih dahulu agar badan, hati, dan pikiran kita bisa menerima pembelajaran hari ini dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. 2. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 4. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Kita mulai dari bagian tumbuhan yang paling bawah, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. 2. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan tersebut secara lebih detail. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah, seperti contoh pada gambar tersebut. Fungsi dari akar, 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. 3. Menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan selanjutnya, yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang yaitu 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Anak-anakku yang hebat, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi dari daun diantaranya 1. Sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. 3. Sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Anak-anakku yang hebat, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Coba perhatikan bagian-bagian bunga tersebut. A. Tangkai bunga berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. B. Kelopak berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. C. Mahkota berfungsi menarik perhatian polinator. D. Benang sari
berfungsi sebagai alat reproduksi jantan, dan E. putik, berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nanti akan ditutupi oleh daging buah. Anak-anakku yang hebat, pada materi sebelumnya kalian telah belajar tentang apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Di antaranya yaitu cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. 1. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya selanjutnya yaitu berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah, seperti contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga yaitu siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya selanjutnya yaitu di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Seperti contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima yaitu kata tanya kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keenam yaitu mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Seperti contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Anak-anakku yang hebat, kesimpulan pembelajaran hari ini diantaranya 1. Bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi kesemuanya saling terkait, mulai dari akar berfungsi menyerap air dan zat darah, disalurkan melalui batang, diproses di daun, hasilnya diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, sebelum wawancara, kita harus mempersiapkan pertanyaan. Tentunya pertanyaan tersebut harus sesuai dengan kalimat tanya, sesuai dengan fungsinya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.